Dari tempat ini saya menyapa kita semua. Shalom. 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 Mari teman-teman, Bapak Ibu semua, kita beribadah kepada Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita. Kita angkat lagu pujian mengatakan, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kita ulang dari awal. Setiap janjimu Tuhan, sama-sama katakan, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Penolongku, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari teman-teman, saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Kami lewati setiap masa Tuhan, lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidup kami, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari angkat tangan kita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saya ajak kita untuk merenungkan lagu ini. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan kasih Kristus, Ibu Sofi bawa kita dalam doa pembukaan. Kami bersyukur Bapa bahwa pada pagi hari ini kami masih boleh hidup, masih boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tahu itu semua adalah karya daripada-Mu saja. Kami serahkan hidup kami seluruhnya, segala kelebihan, segala kekurangan dan keterbatasan kami di bawah kaki-Mu. Pada pagi hari ini seluruhnya tanpa terkecuali Engkau urapi, Engkau berikan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Agar hidup kami di detik ini maupun di detik-detik selanjutnya, kami menyenangkan hati-Mu dalam segala perkara. Kami tidak mampu, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami.
Biarlah kami mendengarkan firman-Mu, kami memuji nama-Mu, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan kami boleh menyampaikan kabar baik kepada semua yang belum sempat menerimanya. Kami percaya Engkau menyertai dari awal hingga akhir ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri teman-teman. Saya yakin kita masih kuat. Kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Yang bisa bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian segala puji syukur. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Hey, yeah. Amin. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Yesus kita luar biasa. Amin. Oh. Katakan, Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Katakan, amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Katakan, amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Yesus kita luar biasa. Saya persilakan untuk duduk kembali.
Haleluya. Lagu ini sangat menguatkan kita pada pagi hari ini. Karena Yesus kita luar biasa dalam hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian. Aba Bapa. Kita ulangi dari awal. Aba Bapa. Aba Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba Bapa. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kami naikkan syukur kami Tuhan hanya kepadamu. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Sama-sama katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Emas, perak dan permata tiada artinya, ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Emas, perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan sekali lagi, jadikan kami hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Plan selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan ini menjadi kerinduan kami.
kami menjadi hamba yang taat kepada Engkau, menjadi hamba yang mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan berkati pendengaran kami, pikiran kami, seluruh hidup kami untuk menerima kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan semua. Ya, semuanya sehat? Puji Tuhan. Oke, ya. Wah, mungkin ada sebagian yang Bapak Ibu saya kenal, ada yang baru bagi saya. Salam hormat saya semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah mempercayakan, khususnya dari SEMA ya. Dan dari Setia sendiri saya bersyukur, harusnya bulan Juli yang lalu kalau tidak salah. Karena dalam kondisi saya COVID jadi tertunda dan harusnya diminta kembali. Tapi puji Tuhan, sekarang boleh sehat dan sudah divaksin. Ya, saya harap semuanya sudah divaksin semua. Amin ya, puji Tuhan. Mari kita terus dukung pemerintah kita dan kita terus berdoa untuk bangsa kita. Puji Tuhan. Nah, saya boleh izin share screen. Oke. Oke, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kita akan kembali bukan untuk mengulang kembali, tapi kita coba untuk belajar kembali tentang prioritas. Ini yang tema yang diberikan oleh tim dari Setia dalam hal ibadah chapel pagi tentang prioritasnya. Saya pikir semuanya juga sudah tahu apa itu prioritas, dan seringkali kita menggunakan istilah ini di dalam kehidupan kita, ya. Dan kita apalagi orang-orang yang sudah dipakai Tuhan luar biasa tentunya mengenal akan prioritas ini. Nah, saya tertarik untuk melihat kembali dari sisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Prioritas saya tertarik karena apa? Apa sih sebenarnya Kamus Bahasa Indonesia itu memberikan artinya? Nah, artinya ini diberikan ya, yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Ya, yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi yang kelima. Nah, saya di sini bersyukur kalau sampai saat ini saya ada dan boleh menjadi seperti ini. Itu semua memang tidak sesuai yang saya impikan seperti yang waktu kecil. Dulu waktu SD mungkin seingat saya itu punya cita-cita ingin jadi pilot. Ya. Terus kemudian beranjak SMP berubah menjadi pengen menjadi dokter. Terus SMA berubah setelah lulus pengen jadi pengusaha. Ya, pengen jadi pengusaha. Tapi ternyata sampai lulus SMA akhirnya bekerja dan seterusnya, dan jadilah seperti ini sekarang ini. Tidak sesuai apa yang saya cita-citakan seperti waktu kecil. Nah, saya kurang tahu dari sekian Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, apakah cita-citanya masih tetap sama dari SD sampai sekarang? Apakah sudah mulai mengalami perubahan? Ya, saya kurang tahu. Tapi mari kita merenungkan kembali dulu waktu kecil saya ingin jadi apa ya, dan sekarang sudah jadi apa? Sekarang nanti berikutnya jadi apa lagi? Nah, yang saya alami adalah saya mengalami perubahan dari cita-cita saya karena saya tidak pernah memprioritaskan apa yang harus saya kerjakan untuk mencapai cita-cita, mimpi, tujuan itu tersebut. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari prioritas. Kita bisa melihatnya dari sisi kapan kita harus mengatur prioritas kita. Bagaimana caranya kita tahu skala prioritas kita. Banyak cara bisa kita lihat untuk mengenal atau memahami kembali tentang prioritas. Nah, khususnya pagi hari ini, izinkan saya untuk membagikan perenungan
saya secara pribadi ya ada dua hal yang dapat mempengaruhi prioritas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, cita-cita saya, tujuan saya itu berubah. Kenapa kok bisa berubah? Ada hal-hal yang mempengaruhinya. Prioritas saya mulai yang saya dahulukan berubah. Dulu saya mendahulukan, misalnya saya belajar mengenai seni. Ternyata nanti waktu SMA berubah lagi. Saya menyukai tentang ekonomi. Akhirnya berubah. Nah, mengapa itu bisa berubah? Nah, kita akan belajar tentang dua hal yang dapat mempengaruhi prioritas. Mungkin rekan-rekan akan menyelidiki lebih lagi sehingga dapat menemukan banyak aspeknya. Tapi karena mungkin berhubung waktu, ya, tapi paling tidak kita belajar dua hal terlebih dahulu. Ya. Jadi kita lihat dua hal yang dapat mempengaruhi prioritas. Kalau tadi kita sudah lihat apa sih prioritas yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Ya. Kita lihat, kita akan melihat ayat ini lebih dahulu, ada di Filipi, ayat yang tidak asing, bahkan sudah disampaikan oleh Bapak Eli Sibua waktu ada persekutuan safari Natal itu online. Ya, ini juga yang disinggung. Kita lihat di Filipi. Ya, ada di slide juga, bisa Bapak Ibu lihat juga di Alkitab ya masing-masing. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saya tertarik bagian ini dari ayat yang disampaikan oleh Paulus ya, di dalam Filipi. Dia menceritakan bagaimana pada zaman dulu, di waktu yang telah di belakangnya itu kalau kita baca, dia adalah orang dari Israel, dia seorang Farisi dengan latar belakang yang seperti itu. Tetapi dia melupakannya dan sebagian sekarang dia mendahulukan atau dia mengutamakan apa yang ada di depannya. Kenapa bisa begitu? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, nah, kita mendapatkan bahwa Paulus ini dia mengenal kepada Kristus, pengenalan akan Kristus, dan bahkan yang dikehendakinya, adalah ingin mengenal Kristus lebih lagi. Dari ayat ini kita bisa mendapatkan bagian tentang prioritas, pertama ini bagian ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dua hal yang mempengaruhi, ya. Satu, yang pertama ada tujuan yang tepat. Ya, tanpa tujuan kita tidak dapat menentukan prioritas. Tanpa tujuan kita tidak dapat menentukan prioritas. Kalau kita punya tujuan untuk menjadi mahasiswa terbaik, prioritas kita tentu kita akan belajar, menempatkan belajar, membaca buku, mengerjakan tugas, itu jadi prioritas utama dan yang didahulukan. Tidak mungkin dia akan melakukan atau mengerjakan hal-hal yang tidak mendukung untuk mencapai tujuannya. Ya. Kalau mereka yang punya tujuan untuk segera bekerja, maka dia akan menentukan bagaimana dia mengembangkan dirinya, menambah kemampuan dirinya, keterampilannya, supaya dapat menciptakan lapangan atau dia mengambil baik. Yang adalah kalau kita tidak punya tujuan, sudah pasti kita tidak akan pernah bisa punya prioritas. Kita melakukan segala sesuatu mengalir seperti air tanpa tujuan, ya mengalir saja, mengikuti arus. Bahkan arus dunia sekarang begitu luar biasa jahatnya, begitu sukarnya, kita ikuti saja dan kita bukan menjadi orang-orang percaya yang mau dipakai oleh Tuhan. Kalau kita mau belajar dari Paulus, kita perlu menempatkan tujuan. Yang pertama,
Karena apa? Tujuan itu akan mempengaruhi prioritas kita. Kalau di lingkungan institusi, ya, lembaga atau bergereja, tujuan itu selalu ditempatkan. Bahkan setiap pun punya visi misi, ada tujuannya. Menjadi pusat pembentukan hamba Tuhan, punya tujuan. Dan prioritasnya apa? Pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan ya, di dalam setiap. Bagaimana kita, saya sebagai alumni atau rekan-rekan yang masih belajar di tempat sana, yang sebagai staf, sebagai dosen, kita bersama-sama untuk mewujudkan tujuan itu. Ada prioritas yang utama di dalam institusi. Tapi kita juga punya tujuan secara pribadi tentunya. Ya, kita di sini ingin menjadi hamba Tuhan, ingin sebagai hamba Tuhan dalam profesinya sebagai gembala sidang atau sebagai guru pengajar. Nah, jadi puji Tuhan kalau sekarang ini saya boleh dipercayakan Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan rekan alumni, ya, sama-sama jadi pengerja di Kota Tuban. Ya, tadi saya belum kenalan ya, sebagian belum kenal, mungkin ada yang sudah. Nama saya Titus Zaini. Saya angkatan ke-5, ya, angkatan ke-5. Setelah lulus langsung kembali ke Tuban dan melayani di Kota Tuban, bukan hanya di gereja, tetapi juga saya mengajar di SMK dan juga boleh melayani di mana saya dipanggil, melayani banyak hal boleh saya kerjakan. Tetapi setiap hal itu ada tujuan yang ingin saya capai. Saya akan coba semuanya, dalam arti apa? Saya akan menentukan bahwa ini cocok nggak, ini sesuai nggak dengan tujuan utama, tujuan besarnya. Kalau tanpa tujuan, tentunya saya bisa jadi tidak mengambil pelayanan itu. Kalau saya tidak punya tujuan, tentunya saya tidak akan mengerjakan itu dengan baik. Jadi tanpa tujuan kita tidak dapat menentukan prioritas kita, mana yang lebih utama. Kalau ingin kita menjadi gembala sidang, prioritas utama kita tentunya kita akan belajar bagaimana tentang pelajaran teologi dengan baik. Ya. Ada prioritas yang kita kerjakan. Tapi kalau sebagai mahasiswa, apa prioritas kita? Saya ingin mungkin menjadi apa? Guru nantinya. Makanya ada yang mengambil jurusan PAK. Atau hanya akan menjadi pengerja saja, ya. Itu tujuan kita itu menentukan prioritas kita. Apa yang kita kerjakan itu nanti ditentukan dari tujuan kita. Berikutnya adalah tujuan. Karena apa? Tujuan ini menjadi dasar kita mengambil sebuah keputusan. Saya akan membaca buku teologi sistematika karena tujuan saya adalah ingin jadi gembala sidang. Saya tentu tidak akan membaca buku dengan waktu yang lama tentang buku-buku yang berkaitan dengan biologi. Ya. Saya akan menjadi taat, saya akan mengambil keputusan untuk taat kepada pimpinan, taat kepada institusi. Itu sebagai dasar karena saya berpunya tujuan ingin jadi yang terbaik, ingin jadi mahasiswa terbaik, seperti itu. Kalau kita punya tujuan dasarnya, ya, tujuan dasar kita mengambil keputusan, itu yang menjadi bagian kita. Berikutnya adalah tujuan yang tepat adalah Tuhan dan bukan manusia. Kalau Paulus mengatakan ketika dia mengenal Kristus, maka semuanya dianggap sampah. Apa yang ada di belakangnya ya, dilupakan karena pengenalan akan Kristus. Tujuannya jelas kepada Tuhan dan bukan manusia. Kenapa kok harus Tuhan? Kenapa kok bukan manusia? Padahal saya punya mimpi. Bahkan ya, kita semua diajar kamu harus punya mimpi yang besar. Dan kita berjuang untuk mewujudkan mimpi itu. Tapi kita semua harus kembali kepada Alkitab. Kita ada saat ini karena Allah yang memberikan anugerahnya kepada kita. Kita diciptakan, bukan kita menciptakan diri kita sendiri, tetapi Tuhan yang menciptakan kita. Ya.
menempatkan kita, saya lahir di Tuban dengan tujuan, dengan rencananya Tuhan, supaya saya melakukan kehendaknya Tuhan, supaya saya melakukan tujuan Tuhan. Begitu juga dengan kita semua. Kita sebagai manusia, kita tidak hanya mementingkan tujuan kita. Jauh dari itu semua. Tujuan Tuhan itulah yang paling tepat. Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Yang tahu tujuan kita adalah yang menciptakan kita. Kita ada saat ini karena Tuhan sudah membentuk diri kita, mendesain kita, ya, dengan desain yang ada sampai saat ini. Mungkin kita ada lahir di Sumatera, ada lahir di Nias, ada lahir di Papua, ada di Jawa. Tuhan sudah tempatkan itu, ya. Tuhan sudah kerjakan rencananya itu. Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan bagi kita. Bahkan sampai saat ini kalau kita semua ada, sebagaimana kita ada saat ini, ada yang belajar di setia, saya juga belajar di setia, Tuhan pasti punya tujuan. Tuhan pasti punya rencana. Hanya saja kita perlu menemukan tujuan itu. Kalau yang sudah menemukannya, di Tuhan, mari kita kerjakan sama-sama. Menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing di mana kita berada. Ada yang ditempatkan sebagai guru, menjadi hamba Tuhan sebagai guru. Ada menjadi dosen, ada sebagai gembala sidang, ada sebagai penginjil, ada yang sebagai profesi lainnya. Dimanapun kita tempatkan, tujuannya adalah kita ingat tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, mari kita temukan itu pribadi masing-masing. Ya, kita perlu menjadi pribadi yang tetap ingat akan tujuan Tuhan. Ya, bukan tujuan manusia, karena tujuan manusia itu akan lebih kepada pemuasan diri sendiri. Kita tidak akan pernah menemukan, ya, siapa diri kita, kepuasan yang sejati, kalau hanya berpusat kepada manusia. Kita perlu tanya kepada pencipta kita, kenapa ya saya ditempatkan di Nias? Kenapa saya ditempatkan belajar di Setia? Coba kita merenungkan sama-sama, ya, dari sekian waktu apa yang sudah Tuhan kerjakan, pengalaman-pengalaman. Saya percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Ya. Apakah Tuhan kebetulan menciptakan kita? Apakah Tuhan cuma iseng saja, kemudian kita ditempatkan untuk belajar di Setia? Saya percaya ada namanya rencana Tuhan. Semuanya dalam kendali Tuhan. Ya. Kita juga bukan coba-coba, ya, sehingga jadilah kita, tetapi ada tujuan, yaitu apa? Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari temukan sama-sama ketika kita memiliki tujuan yang tepat, yaitu kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka setiap keputusan akan berdasarkan kepada tujuan. Ya. Keputusan kita untuk kita taat, karena kita ingat tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Kita belajar membaca buku, saya baca buku ini, tujuannya apa? Kembali, apakah membaca buku ini, ya, akan mendukung, membantu saya untuk menggenapi tujuan Tuhan? Ya. Jadi mari sama-sama kita lihat kembali tujuan kita. Kalau yang sudah Tuhan tempatkan kita di sini, Tuhan punya rencana, ada tujuan-tujuan Tuhan yang masing-masing pribadi itu berbeda sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Nah, berikutnya, ini yang kedua, Filipi 1:3 ayat yang 13 bagian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bagian situ. Jadi bagian yang kedua, di sini Paulus memberikan kepada kita pengertian bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi dia tidak mendahulukan ini, apa yang di belakangnya. Dia sebagai orang Farisi, ya, dia sebagai orang yang terpelajar, dia itu sudah melupakannya. Dan sekarang dia mengarahkan dirinya kepada yang di hadapanku.
dan berlari-lari, dengan ini artinya berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua adalah perlu fokus. Ya. Yang pertama tadi yang bisa mempengaruhi prioritas kita adalah tujuan kita. Kalau kita punya tujuan untuk jadi dokter, maka kita akan belajar tentang kedokteran. Prioritas kita utama belajar kedokteran. Kalau kita punya tujuan untuk jadi gembala sidang, maka kita belajar pun tentang teologi dengan baik. Kalau saya punya tujuan ingin jadi suami dan ayah yang baik, maka saya akan belajar tentang bagaimana itu parenting dengan mendahulukannya lebih daripada yang lain. Kalau saya mau belajar tentang apologet, maka saya akan belajar tentang doktrin Allah dengan baik, memiliki dasar-dasar kekristenan yang baik. Seperti itu. Nah, sekarang tapi ada juga hal yang bisa mengaruhinya, yaitu mengenai fokus kita. Nah, yang pertama kita lihat, pada dasarnya manusia itu gampang berubah arah, gampang tergoda, mudah terlena. Ya Bapak, ya saudara-saudara semua, kita itu pada dasarnya manusia itu gampang sekali berubah arah, gampang tergoda dan gampang terlena, gampang terpesona. Ya. Misalnya ketika kita ada di suatu tempat pusat perbelanjaan, sebenarnya kita tidak ingin membeli. Ketika kita berjalan begitu saja, ingin jalan lihat-lihat, kadang kita tergoda diskon, potongan harga. Ya. Kita lihat ada gratisnya, beli 2 gratis 1. Kita cenderung untuk berubah arah. Padahal ketika di pusat perbelanjaan kita sebenarnya cuma butuh pengen beli baju saja. Baju 1. Tapi karena tergoda dengan diskon, tergoda dengan potongan harganya, fokus kita akan berubah arah. Karena pada dasarnya manusia memang gampang, ya, mudah sekali untuk diubah. Sama seperti cita-cita kita waktu SD. Kenapa bisa berubah? Karena mudah sekali untuk digoda. Contohnya dengan teman-teman sesama. Waktu SMP, teman-teman melakukan ini, kita ikut-ikutan. Kalau sudah mahasiswa seperti ini, kalau kita gampang ikut-ikutan tergoda, maka prioritas kita pun akan gampang berubah. Mudah sekali berubah kalau kita tidak fokus. Karena pada dasarnya manusia seperti itu. Oleh sebab itu, Paulus memberikan pengajarannya, dia mengatakan mengarahkan diri. Memusatkan perhatiannya pada satu titik untuk apa? Kepada tujuan itu. Kalau gampang berubah, kalau nanti tahun ini pengen jadi ini, tahun kedua pengen jadi ini, maka kita tidak fokus, maka itu akan kita membuang waktu, kita hanya bermain-main saja, waktu kita terbuang, tenaga kita terbuang dan sebagainya. Itu tidak memberikan dampak yang besar. Tetapi kalau kita mau fokus, kita tahu. Oleh sebab itu Paulus menekankan, aku mengarahkan diriku. Mengarahkan diriku. Karena pada dasarnya manusia ini gampang tergoda, gampang terlena. Waktu jadi mahasiswa, saya ingat ketika mendekati ujian atau waktu pengumpulan tugas, waktu mengumpulkan tugas sudah di deadline waktunya. Ketika saya mengerjakan di perpus, kemudian lihat teman-teman yang lain kok santai ya, apalagi kalau sudah mereka ada yang buka game, rasanya kok pengen ikut main game, apalagi ada yang lihat film, rasanya kok pengen ikut, kok santai ya mereka ya, kok saya seperti sibuk sendiri ya. Kalau kita tergoda, dan ada kalanya saya pun tergoda, karena secara manusia gampang sekali digoda. Apalagi kalau di asrama dengan hiburannya mungkin nggak banyak, ya. Nggak tahu sekarang kalau sekarang mahasiswa apakah sudah ada wifi, sudah lengkap semuanya, HP sudah pegang, saya kurang tahu. Tapi di angkatan saya dulu masih mengalami bagaimana HP itu 6 bulan sekali,
harus pakai HP dari mana? Dari asrama. Itu rasanya hiburan itu rasanya kurang sekali. Apalagi ketika sudah deadline tugasnya, rasanya hidup ini perlu hiburan sekali. Tapi kalau kita tidak fokus kepada tujuan kita ada saat ini, kalau saya pada saat itu nggak fokus untuk jadi mahasiswa yang baik, menjadi hamba Tuhan yang mau taat, ya, bisa jadi saya tidak menjadi tidak akan lulus dengan baik tentunya. Ya, jadi mari sama-sama buat rekan-rekan mahasiswa, teman-teman semua, ya. Kalau waktunya belajar, gunakanlah waktu itu dengan baik. Jangan gampang digoda dengan teman-temannya, ya. Gampang terlena dengan hiburan-hiburan yang ada. Kalau sudah deadline-nya tugas dikerjakan, ya. Mungkin staf juga pasti punya ada target-target tertentu. Stafnya juga, dosennya juga harus menyelesaikan ini dan itu. Ada deadline, ada target, ada sasaran. Kalau kita gampang tergoda, apalagi zaman sekarang itu gampang sekali media sosial. Kalau sudah pegang HP, kita buka IG, buka Facebook, mungkin sebentar, 5 menit saja. Ternyata kalau sudah dibuka terus, nggak terasa sudah 1 jam. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang kita lihat, kalau sudah main game, sudah menghabiskan waktu yang banyak. Nah, hati-hati dan kita tetap ingat, kita perlu fokus dengan keadaan kita sekarang. Fokus pada tujuan kita, fokus mengarahkan diri. Nah, ya, fokus itu adalah tindakan memusatkan perhatian yang Paulus pakai yang di terjemahan baru, mengarahkan dirinya. Dirinya diarahkan kepada pusatnya, titiknya. Ini menandakan bahwa Paulus ini memaksakan dirinya, istilahnya melatih dirinya supaya fokus pada satu titik, pada satu hal. Itu apa? Mencapai tujuan itu. Ini sebuah tindakan, bukan cuma kata-kata saya harus fokus, saya harus fokus. Enggak. Tetapi ini adalah sebuah tindakan, memusatkan. Memang kita harus mendorong diri kita untuk mengarahkan diri kita pada pusat itu. Artinya apa? Fokus ini bukan bakat. Ya, kalau ini adalah tindakan, artinya bukan bakat. Maka fokus itu bisa dilatih. Mungkin kita pernah mendengar dari beberapa orang yang mengatakan bahwa saya nggak punya fokus. Saya nggak punya fokus. Fokus itu kan bakat. Fokus itu kan karunia. Mungkin ada yang ngomong seperti itu. Justru di sini kita lihat bahwa diajar oleh Paulus bahwa fokus itu bukan bakat, tapi tindakan kita memusatkan perhatian. Dan itu pun bisa dilatih. Ya. Kalau kita nggak bisa fokus dalam mengerjakan tugas, paling gampang adalah kita perlu membuat daftar kegiatan kita. Ya. Kalau saya boleh cerita, beberapa waktu ini, saya ketika menyiapkan ini, saya pun harus dilatih fokus saya. Nah, ketika mau pelayanan, ya, di hari-hari Sabtu, Minggu, seperti itu, ketika tugas bersamaan, tugas ada pelayanan remaja, ada pelayanan di ibadah umum, ada pelayanan tugas di sekolah minggu, ada pelayanan seperti ini di setia ini. Jadi saya harus memfokuskan bagaimana saya mengerjakan itu, punya prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang nanti, mana yang penting, mana yang mendesak. Itu perlu dilatih. Saya akhirnya membuat kalau di HP itu catatan atau sticky note, ya, kita buat catatan. 1, ini yang harus dikerjakan dulu, ini. Itu akan memudahkan kita untuk fokus. Jadi teman-teman yang mahasiswa ini boleh bagikan tipsnya bahwa kalau ada deadline tugas dari mata kuliah yang banyak, ditulis saja tugas ini dikumpulkan tanggal berapa. Nanti kalian bisa prioritas sehingga tidak gampang atau tidak kabur, sehingga kita akhirnya tidak mengerjakan semuanya dan akhirnya tugas kita salah kaprah. Nah, dan lebih berat lagi kalau saya ketika sudah tugas bersamaan, ditambah lagi kemarin anak sakit, jadi fokusnya mulai sudah nggak terarah. Jadi mari kita belajar fokus untuk mencapai tujuan. Ada tujuan-tujuan yang jangka pendek, jangka panjang. Dalam jangka waktu yang panjang pun
kita bisa mulai menulis mendaftarkannya. Dan juga kita fokus itu ada kalanya kalau kurang makan juga nggak bisa fokus. Jadi pastikan perutnya juga terisi ya. Jadi seringkali kan kita merasa wah lapar nih nggak bisa fokus ya. Makan cukup, kemudian banyak istirahat, cukup istirahat. Karena apa? Kalau sudah suka begadang, fokus kita itu sudah lain. Tapi istirahat yang cukup itu bisa dilatih. Ya. Maka ketika kita mau fokus, kita bisa fokus, maka ada dampak besar yang akan kita kerjakan. Ada karya yang besar bisa terjadi. Seperti halnya kalau ini gambarnya kan kaca pembesar. Rekan-rekan semua yang pernah mempraktekkan bagaimana cahaya matahari yang difokuskan pada satu titik itu bisa membakar benda-benda yang contohnya kertas dan sebagainya. Artinya apa? Kalau tanpa kaca pembesar maka tidak bisa membakar. Tapi ketika difokuskan pada satu titik itu bisa membakar benda. Nah, bahkan baja pun bisa dikalahkan dengan fokusnya sinar laser seperti itu. Karena apa? Ada fokus. Kalau mau hidup kita memberikan dampak yang besar, mari kita fokus, memusatkan perhatian kita, ya, latih itu semua. Kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, ya, menjadi pendeta, menjadi gembala sidang, menjadi guru, fokuslah pada tujuan itu. Tentukan tujuan, temukan tujuan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, itu rekan-rekan semua, saudara-saudara, yang dua hal yang bisa mempengaruhi prioritas kita. Nah, saya percaya semuanya punya prioritas masing-masing ya, karena tujuannya pun berbeda. Tetapi ingatlah tujuan fokus kita ini bisa mempengaruhi. Kalau kita salah, maka kita juga akan prioritas kita pun bisa jadi salah. Bagian terakhir, prioritas kita benar jika kita memiliki tujuan yang benar, yaitu apa? Tuhan tujuan kita. Prioritas kita berubah jika fokus perhatian kita tidak terarah. Tapi kita mari mengarahkan diri kita untuk kita fokus pada tujuan dan kita bisa menempatkan, menentukan apa yang perlu dan yang mendesak. Rekan-rekan semua bisa langsung melihat untuk menentukan prioritas, skala prioritas masing-masing orang berbeda. Yang jelas penting enggak, mendesak enggak. Nah, itu jadi ukurannya. Nah, itu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua. Ya, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Dan saya rindu kita saat ini menyanyikan lagu pujian untuk kita menyenangkan Tuhan dalam hidup kita, ya. Tujuan Tuhan, hidup kita menyenangkan Tuhan. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, Jadilah bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, Jadilah bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidup. Tuhan, ku serahkan hatiku,
semua ku berikan, semua ku berikan kepadamu. kuduskan hingga selalu, Kuduskan hingga tulus selalu, agar ku menyenangkanmu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. inilah kami Tuhan, Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. saya kembalikan kepada hamba-Nya. Saya kembalikan kepada hamba-Nya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami, ada tujuan-tujuan yang Tuhan sudah tempatkan, taruh di dalam hati kami. Dan ajari kami ya Tuhan, untuk kami taat kepada tujuan itu. Dan kami mengambil keputusan sesuai dengan tujuan itu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami juga untuk mengarahkan diri kami kepada tujuan yang sudah Tuhan taruh. Kami memiliki prioritas dan kami menentukannya, kami mengaturnya sedemikian rupa untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk tujuan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ajar kami, mampukan kami untuk kami tetap taat dan tunduk kepada tujuan itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Sungguh memberkati, kiranya dapat kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kami dari mahasiswa STT Tabernakel Indonesia Surabaya mengucapkan terima kasih untuk Kak Titus yang sudah siap melayani kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan juga kami berterima kasih kepada para pimpinan, staf dosen, dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah ikut bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Sementara itu kita akan menyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorak haleluya. Saya undang kita semua sama-sama berdiri. Soraklah haleluya.
soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa penutup dan sekaligus doa berkat. Kembali kami minta Kak Titus membawa kita dalam doa berkat. Persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami ada bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan punya tujuan kekal dalam hidup kami. Ketika kami ada di dunia ini, kami mempersiapkan untuk kekekalan itu ya Tuhan. Berkati kami, tolong kami untuk kami tetap taat menjadi hamba Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sebagai apapun Tuhan tempatkan kami, biarlah hati kami, hati hamba itu yang kami miliki. Berkati kami semua yang sudah mengikuti untuk ibadah chapel pada saat ini. Berkati rekan-rekan dosen, rekan-rekan staf, dan berkati juga ya Tuhan mahasiswa, berkati kami semua, berkati setia menjadi pusat pembentukan hamba Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semua dan kami tetap percaya Tuhan memberkati juga bangsa kami, Tuhan memberkati negara kami Indonesia. Boleh menyelesaikan untuk pandemi ini bisa terkendali dengan baik, kiranya juga Tuhan tolong. Kami percaya berkat penyertaan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.